Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 13 ayat 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, hari ini tanggal 2 Agustus ada renungan yang bisa kita refleksikan bersama, terutama juga dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35. Dapatkah kita membayangkan menjual segala apa yang kita miliki? Atau pertukaran macam apa yang kita mungkin membuat transaksi yang begitu drastis dan radikal. Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan adanya harta yang terpendam di sebuah ladang dan sebutir mutiara yang indah. Akan tetapi, apa sebenarnya semua ini? Bagi seorang ahli geologi, tentunya nilai sepotong batu permata lain sekali dengan apa yang dilihat oleh seorang arkeolog atau dilihat oleh seorang istri bos konglomerat yang senang bersolek dan berpesta pora. Bagaimanapun juga keindahan dan kecantikan itu tergantung mata siapa yang memandangnya. Nah, bicara soal eye of the beholder atau mata yang melihat memandang, maka di mata para rabi Yahudi, Yesus hanyalah seorang guru agama keliling Yahudi yang menyebabkan kepala para penguasa Roma di tanah Palestina sedikit pusing karena ulah Yesus itu. Akan tetapi tentunya sekarang kita lebih mengetahui daripada pemuka agama Yahudi itu. Dari abad ke abad banyak sekali orang meninggalkan segala yang mereka miliki demi mengikuti Yesus. Seperti halnya dengan orang-orang yang diceritakan dalam kisah Santo Santa. Dan mereka pun telah memperoleh ganjaran yang ilahi, jauh melampaui mimpi yang paling gila sekalipun. Kita masing-masing pun tentunya sudah sedikit banyak sempat memandang batu permata atau mutiara yang sangat indah yang bernama Yesus Kristus itu. Mari kita ingat dan lihat di mana saja, kapan saja, dengan cara bagaimana saja. Hati kita pernah merasa tersentuh dan mata batin kita pun terbuka bagi hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Misalnya ketika kita berekaristi dan berdoa Bapa kami. Kalau tak bisa mengingatnya, maka mari kita renungkan betapa jauh langkah yang telah dibuat Yesus untuk menebus kita dengan sengsara disalib yang sedemikian dahsyat dan deritanya supaya dosa-dosa kita dapat diampuni. Biarlah kebenaran-kebenaran ini meyakinkan kita bahwa kita dapat mendengar hikmat yang diciptakannya bagi kehidupan kita. Dan biarlah semuanya ini membuktikan kepada kita bahwa meskipun dalam kemuliaannya, Yesus ingin merendahkan dirinya agar dapat berbicara dengan kita. Bahkan Yesus ingin memberikan tubuh dan darahnya sendiri setiap hari
sebagai asupan gizi kehidupan spiritual kita. Semoga harta terpendam yang sering kita lihat dalam diri Yesus Kristus itu sendiri semakin menghidupi kehidupan kita, iman kita, keluarga kita, maupun siapa saja yang kita temui, karena Yesus Kristus sudah mengatakan cinta kasih tanpa syarat yang dilimpahkan oleh Yesus demi kebebasan kita dari dosa dan persekutuan kita dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.